Superhero in love. A superhero. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, dan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, Microsoft Office PowerPoint ini apa sih? Microsoft Office PowerPoint ini digunakan untuk membuat dan mengelola presentasi. Ya, untuk membukanya kita bisa klik Microsoft Office PowerPoint ya, ikonnya, atau kita klik start, lalu kita pilih aplikasinya, atau diklik di all programs di Microsoft, cari di Microsoft Office, lalu kita akan membuka. Dan ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office PowerPoint. Ada 7 tab menu ya, yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing peralatan yang berbeda. Di sini juga ada Office button ya teman-teman. Nah, Office button ini fungsinya hampir sama seperti pada Microsoft Word di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ada new, open, save, sampai close. Nah, kita sambil menjelaskan, sambil belajar ya teman-teman, cara membuat slide presentasi di Microsoft Office PowerPoint. Kita bisa langsung memasukkan konten di sini, atau kita klik Office button, kita klik new, lalu kita bisa pilih blank presentasi, atau kita bisa memilih template dan tema, atau kita bisa menambahkan tema tambahan atau template tambahan dari file manager di komputer kita di sini. Lalu kita klikkan namanya. Kita akan coba pilih ya. Di sini ada recently used, itu ada kayak history. Kalau di browser itu kayak history dari template dan tema yang pernah kita gunakan sebelumnya. Kita pilih salah satu temanya. Dan ini nanti bisa diubah ya teman-teman, kalau misal ternyata temanya itu nggak cocok. Nah, kita pilih yang ini, lalu kita klik create. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan konten di sini ya, atau kita pilih layoutnya terlebih dahulu. Di sini ada title dan konten, section, title only, dan blank. Nah, kita coba langsung masukkan saja kontennya ya teman-teman. Misal judulnya itu tutorial Microsoft Office PowerPoint 2007. Nah, misal subtitlenya itu kelompok 2. Lalu ada nama-nama kelompoknya, misal si A, si B, dan lain-lain, misal seperti itu. Nah, kita bisa mengubah font ya, tampilan font, bentuknya, ukurannya, dan penformatannya di tab menu home di bagian font. Untuk mengubah, kita bisa klik di garis-garis ini ya, garis-garis pada text boxnya, lalu kita ubah pemformatan fontnya, atau kita bisa blok tulisannya terlebih dahulu, lalu baru kita ubah. Nah, kita akan coba pilih misal ini ya,
atau kita ubah ukurannya. Dan di menu selanjutnya, di menu paragraf, jadi paragraf ini fungsinya bisa untuk mengatur posisi perataan atau alignment, kemudian numbering itu untuk list seperti itu. Lalu ada line spacing ya, ada spasi baris, penspasian baris. Kemudian ada di sini ada text direction, itu untuk mengatur tata letak tulisannya, arahnya. Dan di sini ada align text. Bedanya dari align di paragraf yang sini, itu align di sini tuh perataan kanan kirinya ya teman-teman, kanan kiri. Ada justify, center, sama seperti pada Microsoft Word. Nah, untuk yang di sini itu di dalam text box seperti ini. Kalau misal text boxnya luas seperti ini ya teman-teman, dia akan ada beradanya di bagian bawah text box. Nah, kalau misal kita ingin memindahkan ke tengah, kita bisa pilih middle atau top, atau kalau kita ingin memilih di atas. Di sini pun sama, di bagian subtitle kita juga bisa mengubahnya ya. Kita biarkan saja. Nah, selain ada font dan paragraf, di dalam tab menu home ini juga ada drawing, editing, slides, dan clipboard. Nah, clipboard ini memungkinkan kita untuk menggunakan peralatan seperti copy, kemudian cut, format, dan paste ya, atau tempel. Selanjutnya di drawing ini untuk menambahkan gambar-gambar seperti itu. Kita bisa menambahkan gambar bentuk. Sebentar. Nah, di sini ya kita bisa menambahkan bentuk, misal seperti ini. Nah, ini di menu drawing untuk menambahkan gambar dan pengaturannya. Misal kita mau pilih warna hitam, pilih warna merah, dan lain-lain. Kemudian mana tadi yang belum ya? Slide belum ya teman-teman. Nah, di slide ini kita bisa menambahkan slide baru ya, slide baru atau halaman baru. Nah, di sini ada juga layout itu ada pengaturan halamannya, bentuknya, desainnya. Nah, kita bisa mengklik reset itu untuk mengreset dan mendelete untuk menghapus. Lalu ada editing ini ada find, replace, dan select. Fungsinya sama seperti pada Microsoft Word, itu untuk mencari sesuatu, kemudian mengganti, misal ada kata di sini tutorial seperti itu ya, kita cari tutorial. Kita ganti sebagai tutor. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia jadi berganti ya, yang tadinya tutorial jadi tutor saja. Oke, kita ganti kembali. Kita akan coba menambahkan halaman baru teman-teman. Di sini kita bisa langsung klik seperti ini, atau kita klik pengaturan lanjutan. Nah, di pengaturan lanjutan ini dia fungsinya sama seperti pada layout untuk memilih desain tampilan slide-nya. Kalau kita
langsung klik new slide, maka dia tampilannya akan menjadi title dan konten seperti ini. Nah, untuk menghapus kita klik delete di sini atau kita klik kanan, lalu kita klik delete slide seperti ini. Untuk mengubah layout kita bisa pilih di sini ya, title only misal seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa memasukkan kontennya, misal konten dari tutorial MS PowerPoint seperti ini. Di sini ada juga title dan konten. Ini sebenarnya fungsinya dari masing-masing text box ini sama ya teman-teman, hanya dari Microsoft PowerPoint itu menyediakan agar kita bisa lebih mudah mengubah, mengelola dan membuat presentasi kita. Sebenarnya sama saja itu kalau di konten, ketika kita menuliskan isi dari kontennya, maka dia formatnya itu sudah ukurannya jadi lebih kecil. Kemudian kalau di sini kan dia jauh lebih besar ya teman-teman, dan nah seperti ini, dan dia hurufnya itu apa istilahnya, caps lock semua seperti itu. Tapi kalau di dalam konten dia enggak, dia kalau caps lock ya kita caps lock, kalau shift atau kecil seperti itu. Tapi kalau di title ini dia jadinya akan besar semua, karena dia ini judul ya kalau title teman-teman. Lalu kita berlanjut ke menu insert. Di menu insert ini ada 5 ya, ada 5 apa itu namanya, peralatan. Ada table, illustration, links, text, dan media clips. Table ini fungsinya sama, sebenarnya ini fungsinya hampir sama seperti pada Microsoft Word. Table itu untuk menambahkan tabel. Contoh, kita menambahkan tabel di sini. Nah, dia lalu kita bisa atur desain dan layoutnya sama seperti pada Microsoft Word. Kemudian di menu illustration ini tools-toolsnya bisa kita gunakan untuk menambahkan gambar, clip art, foto album, bentuk, smart art, dan chart. Tuh, coba kita menambahkan shapes. Nah, kalau clip art di sini kita sebenarnya bisa menambahkan ya. Itu cuman di komputer saya belum ada clip artnya, jadi masih kosong. Nah, kalau foto album ini untuk menambahkan album foto ya, seperti ini. Fungsinya hampir sama, semuanya hampir sama seperti pada Microsoft Word. Link untuk membuat link seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ada text box untuk menambahkan text box. Misal kita tambahkan new slide di sini. Nah, kita hapus. Kita klik delete ya, kita tambahkan text box misalnya, lalu kita atur. Nah,
Kalau text box ini dia ukurannya ya mengikuti daripada konten isi di dalamnya, seperti itu. Lalu ada time, word art, movie, sound, dan lain-lain. Lalu di menu desain, nah desain ini fungsinya untuk mengubah desain ya, mengubah template dan mengubah tema. Tadi kan kita sebenarnya sudah memilih di awal ya, ketika kita akan membuat file presentasi, tapi kita sebenarnya bisa mengubah kembali desain itu di sini. Misal kita pilih yang ini. Nah, tema yang kita pilih sudah berubah, tema dokumennya. Kemudian di sini ada menu page setup. Nah, page setup ini fungsinya untuk mengatur margin ya, untuk mengatur portraitnya. Di sini ada landscape dan portrait. Seperti ini. Misal ada A3, ada A4 paper, seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah rotasi halaman, seperti itu teman-teman. Lalu ada menu background itu untuk mengubah halaman belakangnya ya, bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi temanya itu untuk seperti mengubah tema gitu, tapi kalau tema ini kan ada kayak gambarnya gitu ya teman-teman. Kalau background itu dia hanya warna saja. Lalu di menu kita masuk ke menu animation. Di menu animation ini ada tiga sub menu. Ada preview, animation, dan transition to the slide. Ini kalau di Microsoft Office PowerPoint tahun 2007 ini dia hanya ada 7 menu ya, hanya ada 7 tab menu. Kemudian di animation ini dia transisi dan animasi itu jadi satu. Jadi perbedaan dari transisi ini, kalau transisi dia adalah animasi slide-nya seperti ini. Misal kita pilih seperti ini. Nah, dia dari transisi ini adalah animasi slide ya teman-teman. Kita bisa memilih lumayan banyak di sini. Seperti ini. Kita bisa pilih ke bawah seperti itu, atau kita bisa pilih random. Nah, kalau ini tuh random. Lalu di perbedaannya dengan animasi ini itu ya animasi tapi dari kontennya, animasi kontennya. Kalau yang transisi tadi itu kan animasi slide-nya. Nah, kalau sub menu animation ini dia itu animasi kontennya. Kita pilih custom animation ya, lalu muncul di sini add effect, entrance ini itu animasi masuk ya, images ini animasi pada saat presentasi, animasi tengah gitu, seperti itu. Dan exit. Nah, ini ada motion patch, itu untuk mengubah pad itu seperti text box ya, ini itu namanya pad. Saya bisa menyebutnya text box, walaupun kalau nyebut text box itu nanti ada sama ya, seperti pada text box di menu insert. Contoh kita pilih fade seperti itu, atau kita pilih fade zoom, kita geser. Nah, seperti ini. Dan di sini langsung ada preview seperti itu. Kita juga bisa mengubah direction itu arah
arah dari tiap animasinya. Nggak semua animasi ada directionnya ya, tapi kalau misal ada, kita bisa mengubah di modify box. Ini ada straight dan klik seperti ini. Nah, seperti ini. Yang lain juga bisa kita tambahkan animasi tambahan. Ya, sini add effect. Misal diamond. Nah, lalu kita tambahkan animasi keluarnya, misal animasi keluarnya fly out. Kemudian yang ini animasi keluarnya itu box seperti ini. Kita tambahkan terlebih dahulu animasi-animasi yang lain biar tampak lebih bagus seperti itu. Ya, ini nggak bagus sih teman-teman ya, karena ini cuma tutorial, nggak terlalu rapi juga, dan nggak jelas ini kontennya apa teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena ini buat contoh. Dan bukan hanya teks ya teman-teman, tapi tabel, kemudian gambar dan yang lain-lain juga bisa kita tambahkan animasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengubah contohnya ya. Si A ini nggak mau ditambahin animasi, jadi kita hapus. Misal kita hapus di sebelah sini, remove ya, seperti itu teman-teman. Remove. Ini misal kita remove juga gitu. Nah, misal di sini kan ya text box ya teman-teman, text box. Ya, kita mau bikin animasinya itu untuk satu pad, mohon maaf, satu pad itu kita klik di bagian garis-garis sini ya, garis titik putus-putus. Kita klik lalu kita klik tambahkan. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke menu yang berikutnya. Ada tab menu slideshow. Dan kita sekarang lanjut ya ke menu slideshow. Nah, di menu slideshow ini dia ada 3 sub menu. Ada start slideshow, setup, dan monitors. Start slideshow ini fungsinya untuk memulai dari mana kita akan menampilkan sebuah presentasi. Misal kita berada di halaman 3, kita memilih from beginning. Kalau from beginning ini berarti kita memulainya tetap dari halaman 1 dimanapun kita sedang berada ya. Misal kita ada di halaman 3, tetap mulainya dari halaman 1, halaman 4 tetap mulai dari halaman 1 seperti itu ya. Misal kita klik menu from beginning ya, apa tulisannya, kelompok 2. Nah, kita selain bisa mengklik kursor ya, mengklik kursor seperti ini untuk melanjutkan presentasi, kita juga bisa mengklik tombol enter di keyboard atau spasi, atau klik anak panah ke kanan.
gitu. Kalau yang anak panah ke kiri itu fungsinya untuk animasi sebelumnya, kembali ke animasi sebelumnya. Lalu from current slide itu fungsinya untuk memulai presentasi dari halaman di mana kita sedang berada. Nah, ini kan kita sedang berada di halaman 3 ya. Jadi kalau kita klik from current slide, nah, kita akan memulai presentasi dari halaman 3 seperti ini. Untuk custom slideshow kita itu bisa membuat seperti ini. Misal mau mulai dari halaman berapa, lalu misal mau memulai dari halaman 4 ya, lalu halaman 2, halaman 3, halaman 1 ya, ini ya. Nah, ini dimulai dari halaman 4, lalu masuk ke halaman 2, ke halaman 3, dan ke halaman 1 gitu. Jadi fungsinya start slideshow ini untuk memulai dari mana kita menampilkan presentasi, dan juga mengurutkan ya untuk custom slideshow ini. Kemudian ada menu setup. Menu setup ini pada tab menu slideshow fungsinya untuk menyembunyikan slide, merekam narasi, dan juga menentukan urutan. Sini ya. Dia akan muncul menampilkan waktu seperti itu. Kemudian ada resolution di sini. Jadi untuk memilih resolusi yang diinginkan semakin besar, maka dia kualitasnya akan semakin baik. Namun untuk laptop-laptop yang kualitasnya masih spesifikasinya rendah, dia ini akan menjadi lambat ya. Kita lanjut ke menu review. Menu review ini juga fungsinya hampir sama seperti pada halnya di aplikasi Microsoft Word. Ya, di sini ada spelling, research, ada proofing, ya, ada comments. Jadi di Microsoft PowerPoint yang tahun 2007 ini dia sebenarnya tulis-tulisnya ya bisa dibilang kurang lengkap seperti itu ya teman-teman, masih sedikit kurang lengkap. Ada juga yang dijadikan satu. Kalau di versi yang berikutnya animasi sama transisi itu biasanya dipisah ya teman-teman, ada yang dipisah. Tapi kalau ini dijadikan satu seperti ini ya. Spelling itu untuk mengecek ya kebahasaan gitu dari kata-kata, dari isi konten yang ada di file presentasi kita. Kemudian ada juga research, kita untuk mencari referensi. Ada kamus, ada translate, language dan lain-lain. Ya, kita juga bisa menambahkan komen di sini. Nah, ini misal ya, kita bisa hapus komennya. Kemudian ada menu view. Menu view ini fungsinya untuk
memilih tampilan gitu pada halaman editing Microsoft PowerPoint kita. Ini adalah menu view normal, kemudian ini ada slide sorter. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memilih notes page seperti ini. Jadi di sini nanti ada notesnya kalau kita ingin menambahkan notes. Kemudian kita juga bisa presentasi ya, memulai presentasi di menu view ini seperti ini. Lalu di sini ada show height dan height untuk menampilkan penggaris ini yang di samping sini ya teman-teman. Kemudian ada grid lines ini yang di slide sini yang garis-garis kotak-kotak ini biasanya kita hilangkan saja atau kita bisa tampilkan biar lebih gampang dalam memindahkan teksnya seperti ini misal ya. Kemudian ada message bar, dia nggak bisa ditampilkan di sini. Kemudian untuk zoom kita bisa memilih tampilan zoomnya, bisa pilih di sini ya, misal 100%, atau kita bisa pilih di bagian bawah sini ya. Kita pilih kecilkan tombol yang minus atau kita bisa geser di sini seperti ini. Nah, ini untuk mempaskan dengan jendela kita ya, dengan tampilan halaman kita langsung klik saja fit to window. Itu zoomnya pada rentang 42% gitu. Grayscale ini fungsinya untuk membuat tampilan kita menjadi hitam putih seperti ini. Ini juga sama ya bro, kalau black and white berarti hitam putih, kalau grayscale berarti ada abu-abunya seperti itu. Window, kemudian ada makro seperti itu. Kalau window itu kita akan menata seperti itu tampilan window. Seperti apa, misal ini ada range all, cascade seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik tambahkan new window. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik full saja ya. Kemudian ada juga switch window. Jadi misal kalau kita klik new window, maka akan muncul jendela baru. Seperti ini. Lalu kita klik switch window. Ada presentation 2.1 dan presentation 2.2. Nah, kita ingin beralih ke yang kedua, maka kita klik switch window yang ini ya. Kita kembali saja. Seperti ini. Ya, seperti itu ya mungkin teman-teman ya. Jadi ringkasannya itu di Microsoft Office PowerPoint itu ada 7 tab menu. Microsoft Office PowerPoint tahun 2007 versi 2007 ini tuh ada 7 tab menu ya. Nah, jadi ringkasan dari pertemuan kita kali ini adalah Microsoft PowerPoint itu dia di versi yang tahun 2007 ada 7 tab menu. Ada home itu isinya ada clipboard untuk pengelolaan file
copy dan paste seperti itu. Kemudian ada slide, itu untuk menambahkan dan mengatur layout pada slide. Font untuk mengatur bentuk-bentuk font ya, pemformatan font. Kemudian paragraf untuk mengatur pemformatan paragraf. Kemudian ada drawing untuk menambahkan bentuk dan lain-lain. Kemudian ada editing untuk mencari kata, kemudian mengubah kata-kata seperti itu. Nah, kemudian ada insert itu ada untuk menambahkan tabel, menambahkan ilustrasi, dan menambahkan link, teks, dan klik media. Lalu ada desain, itu untuk mengubah desain template dan tema kita. Kemudian juga untuk mengatur orientasi halaman dan juga mengatur background kalau misal kita tidak ingin menggunakan tema dan template. Ada animation selanjutnya, yang keempat itu animation ini untuk preview itu untuk melihat preview halaman, preview animasi seperti ini ya. Jadi kita melihat bagaimana bentuk animasinya tanpa harus masuk ke slide presentasi, slideshow presentasi. Nah, animation ini untuk menambahkan animasi ya dari konten, isi kontennya. Untuk transition dia juga menambahkan animasi, tapi animasi untuk satu slide. Di sini kita bisa menambahkan suara juga ya. Kemudian bisa mengatur kecepatannya dan mengatur waktu dari presentasi secara otomatis. Yang kelima ada slideshow ya. Untuk start slideshow ini untuk mengatur dari mana kita mulai dan urutan-urutannya. Kemudian ada setup itu untuk mengatur dan juga merekam narasi. Dan kemudian ada monitors, itu untuk memilih resolusi. Kemudian ada preview ada fungsinya, ada proofing untuk mengecek spelling ya, atau tata bahasa kita. Ada translate language dan juga menambahkan komentar. Kemudian ada view itu untuk mengatur kita dari penglihatan presentasi kita seperti ini ya. Kemudian ada slide master, handout master, dan notes master. Kemudian ada show atau hide, itu ada untuk mengatur apakah penggarisnya kita lihatkan, guidelines-nya kita lihatkan atau tidak. Kemudian ada zoom, itu untuk meng-zoom tampilan dari slide. Kemudian ada color atau grayscale, itu untuk mengatur penglihatan dari slide kita itu mau ada warnanya atau hanya hitam putih atau hitam putih dan abu-abu. Kemudian ada window, itu untuk mengecek menambahkan jendela dan juga pengaturan tampilannya, juga pengurutannya seperti itu. Dan ada office button itu untuk pengelolaan file, untuk meng-save, meng-print, mengirim, dan membuka, dan lain-lain. Nah, ini kalau misal kita sudah selesai membuat file presentasi seperti ini, misal kita ingin meng-save, kita bisa klik langsung seperti ini, Ctrl atau kita tekan Ctrl plus save as, itu Ctrl plus save ya. Atau kita klik save as. Nah, lalu kita bisa pilih di mana kita akan menyimpan, misal di sini. Lalu kita klik judulnya, misal tutorial, lalu kita klik save, dan dia sudah tersave dengan judul tutorial, sudah tersimpan dengan judul tutorial dengan format PPT-X ya. Untuk close kita klik di pojok kanan atas, close. Dan pertemuan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih, dan mohon untuk sekedar meluangkan waktu berkomentar atau memberikan masukan berupa komentar dan sarannya di kolom komentar, atau bisa menghubungi kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.